kadang-kadang nggak bisa dengan satu kali cara, nggak bisa dengan dua kali cara, atau juga nggak bisa langsung begitu kita cobain cara ini langsung berhasil, butuh effort berkali-kali. Ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan manusia. Ketika manusia menjadi sempurna berarti dia One, two, three. Welcome back to podcastnya Baba Ridwan dan Bibu Putri. yes, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol soal relationship. Yes, kita bakal chit-chat seputar relationship, family, Parenting, terus pernikahan. Jadi teman-teman kalau mau komentar, mau ngobrol, mau tanya, ya mangga kita akan kasih tahu pendapat kita. Baba Ridwan tuh ngomong kayak gimana sih pendapatnya, Bibu Putri tuh kayak gimana sih pendapatnya. Belum tentu nih pasangan ini pendapatnya sama, belum tentu juga teman-teman yang nonton juga punya pendapat yang sama. Kita diskusi bareng-bareng di sini, kita rembukin. Ya siapa tahu bisa dapat solusi. Amin. Ya yang pasti intinya sih kita pengen ngobrol-ngobrol aja supaya tambah deket, dan mungkin banyak banget insight-insight yang aku juga nggak tahu juga ya kalau itu ditanyain ke Baba kira-kira tanggapannya kayak apa gitu ya. Jadi ya Di intinya sini sih kita belajar-belajar bareng aja. belajar bareng seseruan. Oke, dan hari ini juga seperti biasanya tuh dari tim kita udah ngumpulin pertanyaan yang mirip-mirip gitu, Mbak, buat dibahas gitu. Dan hari ini udah ada 3 pertanyaan. Kira-kira kita bakal ngebahas apa? Langsung aja. Are you ready, Mbak? Bismillah. Merubah kebiasaan kali maksudnya ya, atau merubah satu perilaku yang nggak disuka gitu. Perubahan tuh pasti mungkin, nggak mau kita tuh bukan batu aja berubah gitu aja Batu kan? aja bisa di shape ya. Batu aja berubah, apalagi pasangan. Bisa banget mungkin. Cuman caranya seperti apa, terus prosesnya lama atau enggak itu beda-beda tergantung karakter si pasangannya. Dan mungkin kadang-kadang tingkat kesulitannya juga di usia berapa, atau dia udah pernah terpapar atau belum sebelumnya. Karena ya sama kayak batu ya, kita mungkin nge-shape dengan tetesan air gitu. Kadang-kadang nggak bisa dengan satu kali cara, nggak bisa dengan dua kali cara, atau juga nggak bisa langsung begitu kita cobain cara ini langsung berhasil, butuh effort berkali-kali gitu ya, atau nunggu timing yang tepat dan lain-lain. Faktornya banyak banget untuk bisa bikin itu jadi berhasil. Sekalipun itu berhasil tuh biasanya ngerubah seseorang tuh memang butuh banyak tahapan gitu, nggak cuma 1, 2, 3 kali. Karena yang aku tahu ya, kita tuh butuh kayak sekitar 21 hari gitu untuk ngerubah habit gitu loh, Mbak. Atau bahkan di Islam juga kan kita ada puasa Ramadan, itu kan supaya karakter kita terbentuk, jadi habit kita juga, identitas kita tuh terbaharui gitu loh. Nah itu kan intinya kita butuh sesuatu repetisi yang diulang sekian periode gitu, sekian rentang waktu sampai akhirnya bisa berhasil. Tapi kadang-kadang juga udah dilakuin itu ada yang error-error dikit bikin hasilnya nggak sempurna, butuh harus diulang lagi gitu. Makanya di Islam mungkin practice makes perfect, karena sesuatu yang belum jadi habit atau kebiasaan itu emang harus terus dilatih, diulang-ulang gitu ya, dibiasain sampai jadi luwes di alam bawah sadar gitu nggak sih, Mbak? Kira-kira gitu ya. Tapi ya, well mungkin kalau ada yang bilang memang banyak sih ya istilah yang kayak aduh batu banget sih lo nggak bisa berubah gitu. Tapi itu I think itu juga cuman kiasan aja sih. Tapi sesungguhnya kalau misalnya seseorang emang mau benar-benar berubah gitu, bisa sih. Ya. Mungkin sulit tapi bukan berarti nggak bisa. Ya dasarnya perubahan itu pasti ada ya. Berubah, ada yang jadi lebih baik, ada yang jadi lebih buruk. Tapi pada umumnya manusia nggak ada yang sempurna. Nah, mereka perjalanan menuju mati itu kan pasti akan berjalan berubah menjadi lebih baik. Nah, tapi balik lagi, ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan manusia. Ketika manusia menjadi sempurna berarti dia udah mati. Atau dia malaikat. Nah, kayak tadi Bibu bilang batu banget sih lo. Ya mungkin menurut kita lo harus berubah karena nggak baik. Itu dari sudut pandang kita, dari sudut pandang dia gimana. Jadi perubahan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau untuk ke pasangan harus didiskusikan, kasih tahu. Kalau gue biasanya gini, berhitung manfaat sama mudarat itu diajarin sama nyokap gue dari dulu.
Kalau dia gini, Bimu kebiasaan apa kebiasaan jelek kamu? Makan micin. Makan micin untuk kesehatan jelek, cuman untuk moodnya dia penting. Oke, pelan-pelan. Nggak bisa langsung patah. Kasih substitut yang lain, dirubah. Jadi kira-kira buat ngebagusin moodnya pakai cara yang apa ya, makan apa ya gitu. Mungkin nggak mudah. Atau kan dosisnya dicampur gitu, cuman pelan-pelan ya yang sehatnya ditambah. Karena kalau langsung total diputus gitu, malah jadi nggak produktif ya nggak bagus juga perubahannya. Walaupun secara, oh ini perubahannya baik, jadi lebih sehat, tapi jadi nggak mood, jadi nggak apa. Oke. Perubahan itu mungkin dan bisa. Oke, jadi sebenarnya dia punya pilihan, Mbak. Dia punya pilihan, tapi dia memilih untuk nggak mau berubah aja sih. Gimana dong? Ya udah, pasangannya harus menyesuaikan. Pasangannya Menurut aku sih gitu. berubah pasangannya maksudnya? Jadi gini, kalau menurut aku ketika contoh pasangan lo ngerokok gitu, kita ambil contoh ekstrim ya. Berubah dong, lo udah batuk, udah asma, udah apa, terus nggak mau. Kadang-kadang hati-hati, pasangannya ngomong nggak mau bukan berarti dia nggak mau, kadang-kadang malah nggak bisa atau nggak dia kesulitan, sebenarnya dia mau tapi nggak bisa. Butuh dibantu, butuh difasilitasi. Jadi, gitu. Jangan kita tabrak, jangan kita tinggal, didampingin. Oke, dia nggak mau ngerokok, tes aja, ya udah gue ngerokok bareng lo dah. Ya. Biar dia yang lihat kita sakit, kadang-kadang dia ngerasain dia sakit nggak apa-apa, tapi ngeliat pasangannya sakit dia lebih sakit. Bisa jadi. Banyak cara sebenarnya. Atau enggak ya memang dia ngerasa itu yang terbaik buat dia, kayak jadi ngerokok ya udah ketimbang gue dulu perokok, sampai sekarang gue baru berhasil berhenti berapa bulan, tapi dengan gue ngerokok gue ngerasa gue kerja bisa lebih smooth, gue nggak pakai marah-marah. Ya udah, tanya kenapa lu gini, oke carikan solusi buat dia. Semua diomongin bisa pada dasarnya, dan butuh kemauan juga sih. Dan kalau aku bilang sih memang orang tuh pada saat butuh pertolongan dia satu harus admit dulu bahwa memang dia tuh butuh dibantu gitu. Jadi mungkin orang yang bilang nggak mau itu coba diingat lagi gitu. Kira-kira kondisinya akan seperti apa kalau misalnya dia merubah habit tersebut. Misalnya nih kalau lo nggak berubah lo akan ngerugiin istri dan anak-anak lo gitu. Atau kalau lo nggak berubah lo akan ngecewain keluarga lo, nyokap lo yang sayang banget sama lo. Atau dikasih gambarannya gitu bahwa langkah yang diambil ini egois atau enggak sih, merugikan orang lain atau enggak sih, jangka panjangnya emang butuh kita consider ulang nggak sih atas keputusan kita. Karena menurut aku ya setiap hari tuh kita dikasih kesempatan baru, setiap kita melek, setiap kita bangun pagi kita masih dikasih nafas, dikasih umur, itu sebenarnya kesempatan baru untuk kita memilih pilihan yang berbeda dengan hari kemarin gitu. Misalnya kita bikin bad habit selama ini, tapi begitu kita udah ketemu satu hari baru nih, sebenarnya kita bisa loh untuk mengambil langkah yang berbeda untuk result dan hasil yang berbeda gitu. Cuman ya tinggal ya kita harus terus paparkan, ingetin bahwa keputusan yang dia ambil ini terkadang nggak cuman dampaknya untuk diri sendiri, tetapi bisa jadi lebih baik untuk banyak orang lain atau bahkan merugikan gitu. Nah mudah-mudahan dengan kasih gambaran itu dia juga nggak cuman mikirin diri dia sendiri untuk masalah mau atau nggak dia berubah, tapi ada consider terhadap orang lain juga dampaknya gitu sih. Masih bisa dicoba. Tutup ya. Sampai berubah. Wih, sabar along the way. Berapa lama tuh kan nggak ada batasannya sampai berubah lah. Sabar sampai bener-bener ya ketahuan dia nggak bisa berubah. Kadang-kadang juga gitu ada, sampai mentok ya berarti pokoknya. Ya, sampai ujung, sampai akhir. Dasarnya adalah gini, gue pernah menemui ini sabar, ikhlas itu dua ilmu yang ya Allah nggak ada habisnya gitu. Sama kayak bahas cinta tuh artinya apa sih? Sabar. Jadi kalau memang lo percaya ini adalah hal yang baik, ya sabar itu sampai dia berubah. Tapi kalau lo melihat, ini gue pengen perubahan ini terjadi sama dia,
Tapi kalau gue sabar, mudorotnya akan banyak. Itu sabar lu kayak lu harus potong, lu harus kerasin ikhtiar lu. Bisa. Gini, ini hal yang positif. Suami bekerja sangat keras pada dirinya sendiri. Sampai dia lupa makan, pola hidupnya nggak teratur lah. Satu sisi baik, dia kerja keras cari nafkah. Tapi di satu sisi dia menghancurkan dirinya sendiri. Lu udah minta dia berubah, ya udah kerjanya dikurangin agak susah. Oke, pola makannya diperbaikin. Kalau lu sabar, suami lo resikonya bisa sakit, bisa dead. Nah, lo nggak bisa sabar sampai dia berubah. Lo harus dorong, lo harus kerasin ikhtiar lo. Jadi sabar itu ngelihat manfaat sama mudarat kalau menurut gue. Kalau lo kencengin ikhtiarnya, jadi takaran itu yang tahu sebenarnya masing-masing dari kita sih. Lo kencengin ikhtiarnya, kira-kira suami lo akan tersinggung atau enggak? Atau enggak, ya udah gue sabar, gue pelan-pelan. Biar suami lo nggak tersinggung, biar suami lo tetap bisa sejalan sama lo. Oke. Kalau aku bilang ya sama sih gitu ya, walaupun rasanya kayak aduh pengennya kalau 3 kali enggak rasanya nyerah gitu ya, tapi sebenarnya ingat-ingat lagi deh ini gitu ya, kalau emang kita sesayang itu sama orang ini gitu ya pastinya kita benar-benar pengen yang terbaik buat dia, dan kita toh di sini ikhtiarnya tuh nggak pengen memaksakan, tapi ngingetin aja gitu dengan lembut akan kalau kita pengen bertemu bareng-bareng gitu, kita nggak pengen ngeliat dia masih sama atau jadi lebih buruk dari hari kemarin gitu kan. Jadi nih lurusin niat kita, terus ya membersamai gitu, pastiin orang ini tahu bahwa kita sangat mencintai dia, sangat sayang sama dia. Hanya yang kita benci itu adalah perilakunya atau habitnya yang jelek ini gitu. Jadi dia juga merasa nggak dihakimi, dia merasa nggak dijudging, dia merasa tetap dirangkul dan lebih ke dibantu gitu sih. Kayak Bibu nih, Bibu seringkali dia ya gue pengen didengerin tapi gue gak butuh nasihat, ya udah. Pada akhirnya ujung-ujungnya dia akan sadar sendiri, ya anjir ternyata gue salah ya gitu. Dan kalau udah sadar belum tentu langsung berubah, enggak, ya udah diingetin aja, lo salah lo, nggak apa-apa gitu. Cuman dia tahu dia salah, dia tahu dia hilaf, dia tahu pasangannya dia notice. Cuman ya bentuk menasihati orang itu macam-macam. Oh iya, dan kadang-kadang mungkin ya kita juga harus lihat dulu nih, kadang-kadang kita yang menuntut terlalu banyak gitu loh. Kita pengen dia berubah jadi pribadi yang ini, sedangkan habit yang harus berubah banyak gitu. Pastiin berproses, jadi kita telusuri dulu masalahnya ada di mana, dan kalau ternyata itu bad habitnya yang dirubah tuh harus banyak, kayak ganti pergaulan, atau enggak mulai dari makan dulu, atau enggak mulai dari pekerjaan yang dikurangi. Jadi kan tadi banyak tuh kompleks banget. Nah itu mulai satu-satu, kayak kita benahin makannya dulu sampai beres, kayak habit minum vitaminnya deh gitu, atau check up gitu dibersamai. Jadinya satu-satu sampai akhirnya masalah secara kompleks bahwa dia tuh zolim sama dirinya sendiri, terlalu kerja keras dan nggak sayang sama badannya tuh jadi berubah gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga harus fokus, sabar tuh dalam artian satu-satu gitu, nggak bisa yang kayak menuntut semuanya tuh jadi beres dalam satu waktu gitu ya. Bismillah, bisa sih. Semangat. Ya, jadi kesimpulannya sih perubahan itu pasti ada, perubahan itu bisa, perubahan itu belum tentu baik walaupun kelihatannya baik. Ya lo silakan sharing di sini, komen kalau menurut kakak gimana karakter segala macam. Kalau lo takut pasangan lo tersinggung atau enggak masalah atau aib di dalam keluarga lo keungkap, silahkan gunakan akun anonimus. Ntar kita akan dengan senang hati diskusi di kolom komentar, atau enggak kalau memang ini menarik kita langsung angkat di podcast berikutnya. Well yes, pokoknya terakhir aku cuma pengen bilang bahwa apapun itu menjadi mudah kalau Allah mudahin, dan ya kalau emang Allah belum kehendak masih dikasih sulit, berarti masih dikasih ujian, kita harus masih doa terus. Intinya tetap semangat, dan mudah-mudahan kita bisa membantu kalian membersamai masalah yang ada.
sabar dan mudah-mudahan nanti suatu hari jadi akan ada buah yang manis yang bisa kita petik bareng-bareng. Amin. Amin. Kalau gitu kita berdua pamit dulu. Sampai kita ketemu di next podcast.